Cek. Oke. Tunggu dulu. Udah. Kalian dong. Baliam kok kamu kelihatan Baliam. Sama-sama gede soalnya. Yuk. Oke. Selamat sore semua buat rekan-rekan media. Hari ini alhamdulillah puji Tuhan klien kami dari kantor hukum Leo Naga. Di sini ada pengacara, ada Arnold Sinaga, ya, Sandro Manurung, Leo Situmorang sarjana hukum, sama Bagariang, sama ini dan lain-lainnya, ada juga teman-teman dari Forum Batang Intelektual. Hari ini kami pemeriksaan berjalan dengan lancar, ya. Lia juga keadaannya juga sehat walafiat. Tadi pemeriksaan pertanyaan ada 17 pertanyaan. Ya. Hari ini apa yang disangkakan orang, banyak orang di luar bilang Lia tersangka bakal ditahan. Tapi ternyatanya alhamdulillah puji Tuhan pemeriksaan hari ini berjalan dengan lancar. Lia masih bisa pulang ke rumah dengan sehat. Kurang lebih seperti itu. Kalian tadi gimana dulu? Apa itu? Di dalam gimana? Bisa diceritakan Kak prosesnya seperti apa? Pertanyaan, jadi sama kayak sebelumnya sih, pertanyaannya masih sama seputar itu dan ya sama kronologinya gitu aja sih kayaknya. Nggak ada yang Tapi deg-degan nggak kan kalau hari ini kan tersangka nih statusnya, kalau diperiksa juga deg-degan nggak Mbak Lia? Takut nggak? kalau dibilang takut ya enggak, karena aku selalu kooperatif, aku nggak kemana-mana, jadi kapanpun aku dipanggil sebagai apapun ya aku akan datang sebagai warga negara yang baik gitu. Aku nggak melarikan diri, aku nggak kemana-mana, dan saya punya kuasa hukum yang alhamdulillah cukup kooperatif juga. Dia begini, dia begitu. Pengacara kaleng-kaleng. Bukan pengacara kaleng-kaleng, jadi maksudnya ya Lia percayalah sama Bang Leo dan dukungan teman-teman FBI. Jadi alhamdulillah sampai detik ini ya baik-baik saja. Tadi terkait apa aja Mbak Lia Oke, saya pemeriksaannya? terangin ya. Untuk yang hari ini kita kan pemeriksaan. Kemarin hari ini ada 19 pemeriksaan. Untuk penambahannya ada 2, ada 3 ya. 3 penambahan. Tentunya tadi kita membawa bukti-bukti. Tentunya kita verifikasi tentang video-video yang mengakibatkan sebagai dia sebagai tersangka. Yang kedua juga tadi kita memberikan saksi yang meringankan untuk Lia. Tentunya kita berharap nanti yang kita sampaikan kemarin supaya ini nanti bisa dipertimbangkan. Mudah-mudahan dari konstruksi hukum yang kita sampaikan tadi ke penyidik dan juga tadi pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab dan bukti-bukti, kita berharap ini bisa, proses ini bisa diberhentikan seperti itu. Mbak Lia, maaf sedikit terlihat mata berbinang, lagi sakit, kurang sehat atau sedih atau seperti apa? Enggak, kebetulan kalau bilang sakit enggak gitu. Cuma semalam itu habis keramas sama sholat jadi memohon petunjuk lah ya, karena kan hari ini mau menghadiri persidangan lagi, pemeriksaan lagi. Jadi ya berdoa lah. Jadi pas keramas jam berapa ya Mak Eka, di rumah Mak Eka tuh langsung habis itu langsung kayak flu gitu. Aduh nanti mudah-mudahan besok. Makanya itu sebelum mata juga pada copot, makanya pakai kacamata. Nangis gak tuh Mbak pas berdoanya semalam memohonnya? Ya, doa nangis biasa ya. Kalau doa nangis diomongin kan jadi nggak diijabah dong doanya. Ya. Berdoa aja sih, mudah-mudahan sih semuanya lancar, karena memang dari awal kan dia nggak ada niat mau menjatuhkan nama baik seseorang. Bang, kalian sendiri ini kan udah Terus tadi itu naik 5 lantai loh, pakai manual loh ya, nggak ada lift, makanya ngap ini guys. Jadi nanti jangan dipelintir-pelintir beritanya dia sakit, dia ini, dia itu. Bang, kalian sendiri ini kan juga sekarang kan udah pemeriksaan yang pertama kali sebagai tersangka ya. Ada komunikasi nggak dengan pihak selama ini? Ya, jadi memang kami kantor hukum kemarin juga kita kan sudah wawancara ya. Kami selalu terbuka ya untuk mediasi terhadap pelapor ya. Kami juga lihat sendiri juga memang kalau memang mereka mau ketemu, kami juga mau mediasi seperti itu. Tapi yang pasti ya saya ingatkan sekali lagi, Lia tidak pernah mau menyerang kehormatan seseorang. Dan bagi Lia sendiri juga itu kan hanya acara talkshow ya. Ada pertanyaan, pasti ada jawaban, dan itu spontan. Tidak akan pernah ada keuntungan menyerang nama seseorang. Apalagi dengan sengaja. Iya, apalagi dengan sengaja. Karena lihat di sini bukan ada promo lagu ataupun promo apa gitu. Jadi kami juga di sini kuasa hukum ya menyatakan memang klien kami memang tidak pernah mau menyerang seseorang, tapi apabila ada yang tersakitin
adapun sedikit keceplosan ataupun apa itu yang itu, ya Lia sendiri tadi sudah menyatakan ya fine-fine aja, kalau memang harus minta maaf, habis seperti itu. Tapi kalau mungkin dari pelapor tidak memaafkan, ya kita berdoa saja ya. Kita tetap kooperatif ya Bang. Yang pasti kami dari kantor hukum Leonaga, saya sendiri sebagai ketua tim akan berupaya keras ya untuk membela kepentingan klien kami. Siapapun itu lawan kami siap. Gitu aja. Berarti Mbak Lia kemarin pada saat pertama kali menerima surat ketetapan sebagai tersangka seperti apa, mungkin katanya sempat shock juga, terus Iyalah, kaget, gitu. masa kaget, masa loh ternyata masih berlanjut, karena kan menurut aku pribadi keterangan yang aku kasih kemarin itu sudah cukup gitu. Ternyata mungkin aku nggak tahu, tapi memang haknya beliau-beliau untuk menetapkan ya kan. Hanya beliau-beliau menetapkan Lia sebagai tersangka utama, tapi kita tetap ikutin lah jalurnya kayak gimana gitu. Ya kan? Ya, yang penting kita kooperatif ya. Sama dari penyidik juga, Lia sendiri juga kooperatif ya. Ya berterima kasih lah sama penyidiknya, kita juga ya. Iya, alhamdulillah sih. Jadi kayak kemarin sempat ada juga wartawan yang kayak Lia melarikan diri, enggak, karena memang penyidiknya yang mengundur dari Rabu kemarin dari ke Rabu sekarang gitu. Enggak, bukan Lia yang mengundur karena Lia sakit atau apa, enggak ada. Jadi itu hoax. Jadi penyidiknya bilang, "Bang, diundur Bang minggu depan." Ya udah minggu depan. Kenapa Lia nggak mau menerima wawancara kemarin dari beberapa tim? Karena masih belum tahu ini karena apa Lia jadi tersangka. Sebenarnya pertanyaannya di situ kemarin. Makanya nggak berani mengiyakan wartawan dari mengiyakan wawancara sama beberapa wartawan, takut salah lagi. Jadi Lia harus koordinasi sama Bang Leo, ini kenapa Bang Leo kok ini, karena suratnya tuh datang ke ke Lia tuh shock banget. Memang sih shock lah, kaget, siapa yang nggak shock, tapi orang kampung yang lebih shock. Berarti nggak nyangka ya Mbak sampai sejauh ini artinya bisa menjadi tersangka dengan ocehan yang kata Mbak Lia sendiri tadi katakan tidak mau menjatuhkan seseorang. Enggak, iya, nggak nyangka sih. Ini penasaran. Mbak Lia, tapi apa mungkin keyakinan Mbak Lia sendiri bahwa Mbak Lia itu nggak bersalah gitu? Apa keyakinannya? Jadi begini ya, Kencangkan dikit bang. yang men-share daripada video-video ini, dan sangkaan itu bukan kepada klien kami Lia Ladista. Jadi karena satu perkara mungkin harus samakan semua tersangka karena satu LP dia. Jadi setelah Mbak Lia Ladista mendengar tadi apa pertanyaan di dalam pemeriksaan, Mbak Lia baru yakin, oh gue nggak ada salah. Dan memang gue nggak ada tujuan untuk menyerang seseorang, mendiskreditkan nama seseorang, dan menyebut nama seseorang. Baik itu yang Pak Haji mana? Pak Haji banyak. Inces mana? Anak kecil juga udah dipanggil Inces sekarang. Banyak Inces di Jakarta ini. Karena kecantikan, Inces karena kecantikan. Mungkin karena centil juga ada. Jadi Lawannya kan ini sangat berpengaruh ya. Seperti apa dari Mbak Lia? Siapapun lawannya, kalau kita memang merasa nggak bersalah dan nggak berniat, ya insya Allah kita jalani aja gitu. Karena di sini kan apa ya? Aku sih selalu memberikan keterangan itu, nggak pernah gonta-ganti keterangan, nggak pernah berubah keterangan. Memang dari awal seperti itu, ya aku ceritakan seperti itu. Gitu sih. Siapapun lawannya sih aku mah Allahu alam lah ya, kita jalani aja, bismillah. Dengan adanya kasus ini berpengaruh nggak sama kerjaan Mbak Lia sendiri, kayak job apa? Pandemi sih, nggak ada ngaruhnya. Makanya kalau bilang mau pansos, mau apa, belum ada itu, belum ada album karena yang satu lagi hamil, jadi nggak ada keuntungan apapun yang aku dapetin. Yang ada itu stres keluarga aku. Akunya sih alhamdulillah, karena entertain memang beginilah ya, entertain memang. Dan aku berharap aja mudah-mudahan ya ada hikmah di balik semua ini. Bukankah ada pelangi setelah hujan? Mudah-mudahan pelanginya datang secepat mungkin. Nah, Amin. saya tambahin sedikit ya. Mudah-mudahan dengan hasil hari ini kami lihat sendiri tidak ditahan, ya selalu terbuka lah untuk kuasa hukum ataupun pelapor untuk bagaimana kita mencari win-win solusi yang terbaik ya. Nah, kalau masalah bicara penahanan sampai saat ini kalian lihat sendiri ya, hari ini bisa pulang. Tapi mudah-mudahan kedepannya juga dengan kita seperti ini bisa kembali lagi harmonis ya hubungan antara pelapor dan terlapor ya, ya. Karena ya karena memang tak ada keuntungan di dalam perkara ini, kurang lebih seperti itu. Mbak Lia, seandainya pihak pelapor ingin Mbak Lia minta maaf di depan umum, apakah akan dilakukan oleh Mbak Lia? Kalau ada saran. Ya sekarang begini kan, dari awal kan saya bilang di sini kan permasalahan ini kan tidak ada yang perlu dilebih-lebihkan. Kalau memang harus meminta maaf, apa salahnya sih? Orang kita aja sering minta maaf sama Tuhan kalau melakukan kesalahan. Gak apa-apa, yang penting permasalahan ini selesai ya. Masalah minta maaf itu bukan berarti seorang Lia yang penyanyi dangdut yang terkenal
dengan meminta maaf pamornya turun, enggak. Kami juga sebagai kuasa hukum di sini bersifat kalau memang Lia harus minta maaf, ya kami minta maaf, nggak ada masalah gitu loh. Bukan berarti kami juga kuasa hukum juga di sini jadi turun kagak. Intinya ya selagi sama-sama ya musisi ataupun seni ya ini kan pasti ketemu lagi dalam panggung yang sama. Ya jangan sampai ini menjadi polemik ke depannya, kurang lebih seperti itu. Berkenan ya, Pak? Berkenan untuk melakukan permintaan maaf di depan Kalau memang media. diharuskan ya nggak apa-apa. Kalau memang karena kan begini, kayak kita berstatement, kita memberikan jawaban, ternyata jawaban itu orang yang nggak terima. Lu harus minta maaf sama gue minta maaf. Karena sehari-hari pun sama Mak Eka, sama semua orang, aku minta tolong pun kayak, Mak minta tolong dong, maaf ya Mak, tolong ini dong, selalu gitu. Jadi kalau emang apalagi ini udah merana publik, udah kerana publik yang semua orang tuh bisa mengakses dari sosmed, ya nggak masalah. Aku nggak akan ngerasa harga diriku aku pribadi turun, aku nggak ngerasa akan dipermalukan. Aku tetap minta maaf karena mungkin statement aku sebagai manusia biasa, sebagai orang yang berbicara ternyata menyukai hati seseorang, ya nggak masalah. Ingat ya, klien kami di sini tidak bicara penyesalan. Hanya menjawab. Iya, Saya tuh hanya menjawab. Jadi spontan. Jadi kalau penyesalan ya, kalau penyesalan kan berarti memang aku menyudutkan orang terus Iya. gue nyesel deh tadi. sengaja menyerang ya. Jadi tidak ada di sini penyesalan, memang itu kan antara masalah di talkshow aja. Ada pertanyaan, ada jawaban. Jadi saya ingatkan sekali lagi ya teman-teman media ya, di sini klien kami tidak ada penyesalan ya. Karena itu acaranya spontan saja. Tapi kalaupun memang harus, nah tadi pertanyaan dari teman-teman, apakah Lia mau nggak kalau meminta maaf? Nggak ada masalah. Tapi kalau bicara penyesalan, saya ingatkan tidak ada penyesalan di sini ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi lebih berhati-hati. Karena kadang-kadang itu sebenarnya aku tuh dari dulu paling dekat sama media ya, termasuk media yang sekarang ini menaikkan aku kemarin sampai jadi kasus ya. Itu kan jadi aku berbicara itu seperti kayak teman gitu. Nah, jadi kalau dibilang hati-hati nanti aku dibilang ih sombong nggak mau diwawancara. Nanti kalau diwawancara ngomongnya klise banget, nggak apa ya, kayak kok gini sih jawabannya nggak nyambung banget. Jadi suka bingung. Jadi sekarang kalau ada wartawan yang wawancara tuh aku trauma nanti aku wawancaranya memberikan statementnya apa, nanti jadinya malah kadang keluarnya beda. Kemarin nih yang pemanggilan pertama di sini keluarnya udah beda lagi, keluar beritanya udah beda lagi. Makanya aku nggak pernah membuka sosmed, aku habis upload udah keluar, nggak mau lock lagi. Karena berita yang kalian, bukan aku nggak nyalain semuanya ya, tapi ada beberapa yang kasih judul itu memojokkan aku banget gitu loh. Jadi kayak lihat tersangka bro, Lia menuduh ini. Jadi aku agak sebenarnya agak trauma sih sama media itu. Aku agak trauma sebenarnya sedikit. Tapi kalau udah di panggung goyang nggak akan trauma sih. Aku soalnya lama nggak, udah hampir 6 bulan ini nggak manggung. Jadi kayak kaku semua. Yang pasti tadi